Halo semua, kami dari kelompok 8 kelas A akan menjelaskan mengenai uji dua trio. Nah, sebelum masuk ke materinya, mari kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 8. Halo, aku Anissa Trisnaning Nurani, NIM H091911. Halo, perkenalkan nama aku Arini Kusumawardani, NIM H091919, kelompok 8 dari kelas A. Saya Nanisiyawati, NIM H091931. Halo, aku Rina Novitasari, NIM H0919118083. Oke, karena tadi udah kenalan, kita langsung lanjut aja ya ke materinya. Uji dua trio. Apa sih yang dimaksud dengan uji dua trio? Jadi, uji dua trio merupakan salah satu uji pembedaan atau different test yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya perbedaan yang kecil antara dua sampel yang berbeda. Selanjutnya, prinsip dari percobaan uji dua trio ini yaitu berdasarkan sensitivitas panelis dalam membedakan antara dua sampel yang tingkat perbedaannya sangat kecil. Nah, dalam uji dua trio ini juga ada yang unik loh. Jadi, dalam uji dua trio terdapat sampel reference atau disebut juga sebagai sampel acuan. Sampel acuan ini digunakan untuk memudahkan panelis dalam mengidentifikasi dua sampel yang berbeda. Untuk semua uji sensoris pasti ada keunggulan dan kelemahannya loh teman-teman. Nah, keunggulan dari uji dua trio ini yaitu uji dua trio ini mudah dipahami oleh panelis dan sederhana karena terdapat reference. Kemudian yang kedua, karena ujinya sederhana, maka tidak harus menggunakan panelis terlatih dan dapat menggunakan panelis tidak terlatih. Dalam uji ini juga tidak memerlukan banyak biaya dan waktu, karena uji ini tidak memerlukan adanya seleksi panelis. Nah, untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, uji dua trio tidak dapat menggambarkan seberapa besar perbedaan pada sampel. Yang kedua yaitu keakuratan uji ini dari segi data statistik hanya 50% saja. Selain itu, karena akuransinya hanya 50%, maka kita memerlukan banyak panelis untuk meningkatkan tingkat keakuratannya. Aplikasi uji dua trio pada industri pangan yaitu dapat digunakan sebagai uji pembanding produk pangan yang akan berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan produk yang dihasilkan bila terdapat perubahan bahan baku. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai penyesuaian mutu yang berfungsi untuk mengetahui apakah produk sudah sesuai dengan standar mutu atau belum. Yang ketiga yaitu keseragaman produk yang berfungsi untuk mengetahui apakah atribut sensoris seluruh produk yang dihasilkan telah sama atau seragam. Berikut merupakan borang dari uji duo trio. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai borang pengujian uji dua trio. Nah, ini merupakan penampakan dari borang uji dua trio. Di dalamnya terdapat beberapa komponen. Yang pertama, yaitu nama dari pengujian itu sendiri. Pengujian yang dilakukan oleh kelompok kami adalah uji dua trio. Kemudian yang selanjutnya yaitu identitas yang berisi nama panelis, kemudian panel pengujian, kemudian terdapat tanda tangan panelis. Nah, selanjutnya yaitu sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan atau diujikan yaitu sampel susu kental manis. Nah, yang selanjutnya yaitu instruksi. Instruksi di sini untuk mempermudah atau menuntun panelis dalam melakukan pengujian sehingga panelis mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian yang ketiga terdapat tabel hasil pengujian duo trio. Nah, di dalamnya terdapat kode sampel. Yang pertama yaitu 105. Dalam pengujian kelompok kami, kode 105 merupakan kode sampel yang berbeda dengan reference atau sampel baku. Dalam hal ini yaitu susu kental manis merek Indomilk. Nah, yang kedua yaitu kode sampel 930. Kode 930 merupakan kode yang digunakan untuk sampel yang sama dengan sampel baku atau reference. Dalam pengujian kelompok kami yaitu susu kental manis merek Frisian Flag. Nah, sebelumnya perlu diingat bahwa uji duo trio menentukan ada tidaknya perbedaan sampel secara keseluruhan. Jadi, dalam pengujian ini ditentukan sampel yang berbeda dengan sampel baku atau reference. Nah, kode sampel yang diberi tanda silang
merupakan kode sampel yang berbeda dari sampel baku atau reference menurut panelis. Kemudian di bawah tabel terdapat pilihan lebih baik atau lebih buruk. Jadi kode sampel yang disilang sebelumnya apakah lebih baik atau lebih buruk dari sampel baku atau reference. Kemudian paling bawah sendiri merupakan komentar dari panelis. Panelis dapat menuliskan komentar mengenai sampel maupun komentar mengenai kesulitan dalam membedakan sampel. Berikut ini merupakan sampel yang dipakai pada uji duo trio. Sampel yang dipakai adalah susu kental manis coklat dengan dua merek yang berbeda. Yang pertama yaitu susu kental manis dengan merek Indomilk, dan yang kedua yaitu susu kental manis dengan merek Frisian Flag. Kemudian pada uji duo trio disediakan carrier berupa roti tawar yang dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, roti tawar ditempatkan pada piring saji yang kemudian disajikan dengan sampel susu kental manis. Selain itu, disediakan air putih yang berfungsi sebagai penetral. Tahap pertama dari uji duo trio adalah persiapan atau preparasi sampel. Tahap ini diawali dengan memberi kode pada sampel. Langkah selanjutnya yaitu menempelkan kode sampel pada wadah sampel. Kode yang digunakan pada uji ini yaitu kode R 930 dan 105. Kemudian meletakkan sampel pada wadah masing-masing. Kelompok kami memilih sampel baku yaitu susu kental manis dengan merek Frisian Flag. Kode R merupakan kode yang digunakan pada sampel baku atau reference. 30 merupakan kode sampel yang sama dengan sampel baku atau reference, yakni susu kental manis merek Frisian Flag. Kemudian, kode 105 merupakan kode yang berbeda dengan sampel baku. Dalam pengujian ini yaitu sampel susu kental manis merek Indomilk. Berikut ini merupakan sampel baku atau reference. Berikutnya merupakan sampel yang berbeda dengan reference. Selanjutnya yaitu sampel yang sama dengan reference. Pengujian sampel dengan uji duo trio. Yang pertama yaitu pemberian borang uji kepada panelis. Kedua, pemberian sampel berupa susu kental manis dan penetralisan berupa roti tawar dan air mineral kepada panelis. Ketiga, pengisian data diri panelis pada borang uji. Keempat, pengujian sampel dari kiri ke kanan yang dimulai dari sampel reference. Setelah mencicipi sampel, analis menggunakan air mineral dan roti tawar sebagai penetralisir. Kelima, pengujian sampel kode 105 oleh panelis. Keenam, pengujian sampel kode 930 oleh panelis.
Terakhir, pengisian hasil pengujian sampel pada borang uji. Setelah uji duo trio dilakukan, selanjutnya dilakukan tabulasi data yang diperoleh. Dari hasil uji didapatkan data sebagai berikut. Keempat panelis memilih sampel 105 atau sampel susu kental manis Indomilk sebagai sampel yang berbeda dari sampel reference. Sampel reference sama dengan sampel kode 930 yang merupakan susu kental manis Frisian Flag. Jadi, terdapat 4 jawaban benar. Lalu, kita lihat pada tabel binomial. Tabel binomial yaitu tabel jumlah terkecil respon benar untuk menyatakan beda nyata pada uji duo trio. Jumlah panelis adalah 4 dan jumlah jawaban yang benar adalah 4 juga. Berdasarkan tabel dengan N sama dengan 4 dan alfa sama dengan 0,1, maka jumlah terkecil respon benar untuk menyatakan beda nyata pada sampel adalah 4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa susu kental manis Indomilk berbeda dari susu kental manis Frisian Flag secara signifikan pada taraf alfa sama dengan 0,1. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.